wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah, dan apa yang Nabi lakukan tersebut pada bayi masih kan, tapi kayak itu anunya gaya kelahirannya kan apa tadi, mata tuh memandang ke atas, mengisyaratkanlah Nabi ila rif'ati qadrihi, kepada ketinggian nilainya ala sa'il bariyah, dibandingkan seluruh makhluk. Harap pada yang lain waktu lahir ya kayak itu sudah kan, mun bayi lahir apa nangis, ada Nabi lahirnya apa tawa beting kaong, nah kayak orang sujud itu, kemudian ketika kepalanya diangkat lalu maningau ke atas langit. Wa annahul habibul ladzi, dan bahwasanya beliaulah al habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya, beliaulah nabi yang bagus tibauhu, apa nyata tibauhu itu, tiba itu kalau dalam kamus amzijatuhul muraqabatu minal akhlaq, apa ya, apa jaka ibarat apa makanan itu bahan-bahannya tuh, nah bahan-bahannya nang top sanyaan pilihan jaka makanan tuh dapat tiba tuh ya. Amzijatuhu adalah yang baik, amzijatuhu nah, amzijatuhu ya kayak makanan tuh campuran-campuran tuh, nah bahan-bahannya tuh nah Pak tiba tuh ya, bahan-bahan diri Nabi tuh asal kejadiannya wasajaya, dan akhlaknya, perangainya. Ada sebagian ahli sufi mengatakan manakala Nabi Isa dilahirkan dia mengata inni Abdullahi atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Nah, jadi Nabi Isa menyatakan diri sebagai hamba Allah dan menjadi rasul. Nah, Nabi kita bang ketika dilahirkan beliau langsung sujud. Nah, jadi Nabi Isa ucap buntung, ini Abdullah, aku adalah hambanya Allah, jadi buntung. Ada Nabi kita langsung praktek. Nah, benarannya praktek lawan pandiri buntung aja. Nah, kamu selalu ucap ya kan? Itu belum perhatikan lagi. Karena Nabi langsung praktek sini sujud langsung. Aku ada hambanya Allah, nih buktinya aku nah praktek sudah. Nah, itu kan? Artinya Nabi mulai awal sudah sujud, berarti Nabi itu dasar orang nang parak lawan Tuhan, kan orang nang sujud itu adalah orang dekat kepada Tuhan, lambang kedekatan dengan Tuhan. Itu memberikan isyarat Nabi itu dekat dengan Tuhannya. Ketika itu nilainya tinggi dibanding yang lain. Anggaran parak, kalau lain parak bertempat enak. Jadi Nabi Isa mengarah kepada hal Nabi Isa mengisyarat kepada makam kehambaan. Sedangkan hal Nabi kita SAW mengisyarat kepada makom kedekatan daripada hadrat ilahiyah. Nah itu ujar ahli tasawuf memahami terhadap kejadian Nabi kita dan kejadian Nabi Isa sebagai perbandingan. Kemudian wada'at ummuhu sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, katakanlah bila baca itu tanya Nabi tasbih bukan lamnya, dan telah memanggil Nabi kita ibu Nabi kita SAW kepada mertuanya Abdul Muttalib, nah, untuk napa mengumumkan kelahiran sang cucu. Wa huwa yatufu bihati binyah toh binyah kan bacanya babaniyah lah. Wa huwa yatufu bihati baniyah, sedangkan Abdul Muttalib ketika itu sedang tawaf di Ka'bah bangunan tersebut.
pada tawaf Abdul Muthalib pas dapat cucu Sidin. Pada Abdul Muthalib tuha sudahlah. Waktu itu mungkin Ummu Sidin sudah seratusan sudahlah. Ratusan sudah tak 100 lebih atau Ummu Sidin. Karena kan menurut riwayat Abdul Muthalib itu umurnya 110. Sedangkan Nabi kan waktu terakhir Abdul Muthalib wafat, Nabi berumur 8 tahun. Nah, itu benar dah. 100 tahunan umur Abdul Muthalib. Waktu itu tawaf di Baitullah itu kayak paling umur 100 tahun nih. Mungkin kok ayat muda kalau sini artinya kan kadang nang tuharan tanang kita 100 tahun tuh kau deh kursi roda lagi deh. Kita ini kan alihnya 100 tahun tuh masih seger bugar. Tapi ada ya bang, yang namui kadang lah ada di ceritanya adalah orang masih gagah 100 tahun. Tapi kita nang kenyataan nang di kampung-kampung nih 100 tahun tuh kayak paling bisa udah ujur dah kan banyak di rumah aja istirahat. Ya udah Muthalib ini gambarannya masih kawak memimpin masyarakat nih, kepala suku itulah dituakan oleh masyarakat bubuhan Quraisy. Fa'aqbala musri'an, lalu segeralah dia datanglah dia dengan segera masuk ke rumah Aminah. Nah. Jadi Nabi itu lahir ditukupi dengan apa? Dengan suatu penutup lah. Ini biasanya panci mana? Panci itu ditumpah, dikelupakan. Habis itu. Kenapa? Karena bila bayi lahir di malam hari ditukupi. Panci tukupnya. Panci itu kan barangnya besi nah. Besi itu apa? Berat, itu kan? Kandel ngomong besi beri kita ini bang. Mau sekadar nang plastik aja kan lah, ada intengnya. Itu kopi panci yang berat tuh kan kak bayi nah. Bila lahir di malam hari, jadi hendak supaya apa? Kada boleh nalayan melihat kayaknya berdulu. Jadi bila ada orang bilang ada bayinya masih bertukup, ditukupi di dalam panci supaya kayaknya pertama melihat itu kan. Nah, dia datang si kai sakalinya pancinya belah dua. Ada kawan kopi Nabi belah dua pancinya. Dia kawan kopi Nabi. Atau panci itu lah mungkin besi atau bisa juga panci itu dibikin dari batu, bisa juga batu tuh dibikin kan dengan sedemikian rupa lah bentuk panci kacang masak. Nah itu jadi dibuang isinya kan ke bayi tadi belah duanya anak kamu menutupi Nabi. Di sini ada kisahnya, dicuplikannya lah. Ini kitab yang lain ada kitab yang Angga-Ganakan ini dikutip oleh Syekh Nawawi Banten ini kan. Kemudian setelah Abdul Muthalib mendapatkan malah cucunya, bagaimana senangnya Sidin. Lalu Sidin wa nazara ilaihi wa balaga minas sururi muna. Lalu Abdul Muthalib memandang kepada sang cucu. Nah, ternyata ketika itu Rasulullah SAW memandang ke atas langit. Dan beliau mengucup ibu jari. Bayi ini kan, kita ibu jari kan ada kayak ada nang kucupnya tuh. Nah, jadi ibu jari dikucup oleh Nabi SAW gitu. Ternyata ibu jari Nabi itu ada mengeluarkan air susu. Nah, maka dah sudah irhas katanya lah. Itu kejadian yang ajaib terjadi bagi Nabi yang belum angkat menjadi Nabi itu irhas. Kalau kita karamat irhas. Jadi di ibu jari Nabi itu keluar bayi susu, bayi Rasulullah mengucapkan. Lalu kayak paham dah lawan kaya nih mengisyarat kayak assalamualaikum dah gayanya bayi nih kan bayi itu kan macam pokoknya actingnya kan apa jatuh gerakannya kan kurujut tapi orang melihat kayak assalamualaikum kayak itu lah anunya gaya Nabi itu kayak apa orang tuha ucap salam lawan orang yang lebih tuha lagi kayak apa orang-orang yang sudah dewasa nih ucap salam kepada orang lebih tuha, penghormatan tuh ada pada bayi. Gaya penghormatan itu kan hawat terbaca makanya para Rasul nih ajaibnya kan bayi ajaib. Imong benar si kai tadi. Wabalaga dan sampailah minas sururi, sampailah Abu Talib daripada gembira itu munah
apa tahu puncaknya punya himong habis himong nah ya pak si kai nih himong habis himong. Kenapa? Karena sudah ada tanda apa jurang tuh kabar-kabar gembira bahwa ikam ini karena pacang mendapatkan keturunan yang hebat, bisa langsung dari sulbimu atau dari anakmu karena ada orang yang hebat itu ada sudah diramalkan orang kepada Abu Talib. Oh berarti gini orangnya nih himong bener sidin. Nah jadi sidin itu lah Rasulullah tuh dasar lah melihat keanehan beda daripada bayi-bayi yang lain. Nah itu Abdul Talib tolong Nabi sehingga kan pernah ketika itu kan Nabi itu masih anak masih bayi, bahkan bayi bener lah masih bocah lah. Jadi kan Abdul Talib itu kan di Ka'bah tuh ada kedudukan khusus Abdul Talib. Nah jadi kita tuh kayak apa ya kayak bija guru nih kan. Tapi ini bela pak aja, nah bela pik ada kedudukan. Nah, kayak kita hambal kan karpet gitu nah. Itu Abdul Talib dia kalau duduk situ anak sidit kan berapa banyak anak sidit 10 kan lakian. Abah Nabi meninggal lah. Jadi kan termasuk keluarga besar lah ini ditakuti oleh suku-suku yang lain. Jadi kan paman-paman ini menjaga benarnya sampai kotor kan sampai rigat. Sakanya Nabi masih bocah kan duduk situ. Itu jangan duduk. Jangan duduk nih yang kaya gitu kan. Kami nang Tuhan nih duduk sini. Anak sidin tak lagi bayinya siapa cucunya kan dihalangi. Nabi ini kan hendak duduk situ. Melihat Abu Talib, yang anakku siapa kan anak nih. Jangan dihalangi cucu kota. Biar hanya duduk situ. Kenapa? Ini dia punya masa depan yang hebat. Dia ini akan menjadi orang besar nanti di masa tuanya. Kan? Tahun Abdul Talib. Mulai bayi sudah beda. Nabi itu cara kelahirannya beda kan. Nah, punya aneh terus. Ada terus kan hal-hal yang disyaratkan menjadi orang besar itu. Terbaca oleh Abdul Talib. Abdul Talib itu tahun Nabi itu gembira dan meyakini kan bahwa Nabi jadi orang besar. Cuma Abdul Muthalib kadang-kadang baca 2 kalimat syahadat waktu itu. Kenapa? Karena Nabi belum diangkat menjadi rasul. Ngarannya zaman fatrah. Jadi ibadah Nabi Ismail ada lagi Nabi sampai Nabi Muhammad. Maka orang yang berada di setelah zaman Nabi Ismail, apa Nabi Ismail kan habis dah masanya kan sampai ke zaman Nabi Muhammad itu zaman fatrah. Bila orang yang terlahir waktu itu tidak dianggap musyrik. Wallahu alam apakah orang baik hajar masuk surga, orang nakal-nakal kan masuk neraka, wallahu alam lah. Cuma kan tidak dihukumi musyrik orang yang berada di zaman fatrah, termasuk kedua orang tua Nabi Abdullah dengan Aminah itu berada di zaman fatrah. Kai Nabi Abu Talib juga berada di zaman fatrah. Nah itu jadi jangan dipadahkan kafir karena nang ada kafir itu kalau ada seorang nabi dan rasul, ada seorang rasul kan di masa itu kalau iman hanya dihukumi kafir, dihukumi musyrik. Amun dia fatrah kada ada musyrik itu walaupun memang dia misalkan kada Tuhan Allah, makanya kada ada suatu petunjuk yang dikirim Allah Taala itu tak. Jadi orang madahkan musyrik Nabi kalau Tuhan musyrik itu mun kita pikirkan lah ilmunya itu bilang anu benar kira ini benar ilmu. Ini benar ilmu bila madahkan abah sama Nabi itu musyrik. Maka sampai ke itu kan biar nang detita orangnya kan ya kita ada ilmu. Mun sampai ke itu. Ya anu kan apa jero tuh cara berpikirnya itu lemah benar lah. Sampai ke situ tuh kata wajib apa? Kata wajibnya apa menyerap. Nang mana Nabi mengatakan kan ya Nabi aku tidak terlahir kecuali daripada orang suci. Nah, artinya semua keturunan Nabi, semua juriat Nabi atau juriat itu kan ke atas ke bawah lah. Orang juriat itu ke atas pada kita atau ke bawah itu juriat namanya. Semua juriat pokoknya artinya ke atas sampai Nabi Adam adalah orang-orang suci. Tapi bila orang suci maka tak satu pun dari mereka yang musyrik. Kenapa? Quran menyatakan orang musyrik itu najis. Namun Nabi menyatakan suci berarti ada musyrik, gitu kan? Kan jangan sampai berpikir ke situ. Ada Qurannya, ada hadisnya. Kenapa sampai menyatakan orang tua Nabi musyrik? Berarti orang ini ilmunya kada sampai. Orang piknik mana? Kada sampai, ada aja dalilnya kan mengarah ke situ. Lalu kita khawatir bila memadahkan mama Nabi itu musyrik, mama abah Nabi itu berarti musyrik. Bila memadahkan gitu, kita khawatir kalau hatinya itu terbawa rasa dengki. Kalau dengki itu kada ada ampunnya dengki. Kalau dia beralasan, itu banyak sudah aja, hadisnya aja. Kalau aku membantah aja, jelas sudah hadisnya. Berarti itu menyatakan dirinya bodoh.
Buktinya apa? Ada orang alim madahkan pengertiannya kayak ini kan. Padahal umum pati, berartinya menyatakan diri bodoh. Kalian alim semuanya, aku bodoh ya. Berarti itu tuh pemahamannya kan. Kalau dia tetap mengaras orang tua Nabi itu musyrik, gara-gara apa? Punya dalil nang inya pegang. Padahal orang Quran hadis juga. Tapi kalau dia memang ada di hati senang orang tua Nabi musyrik, berarti ada perasaan dengki lah Nabi. Berarti kada senang Nabi itu bahagia. Kan kalau Nabi masuk surga, abah masih di surga, bahagia ada Nabi. Nah, lalu ini menyatakan orang tua Nabi musyrik, berarti kada bahagia. Berarti apa? Berarti bahagia Nabi itu orang tuanya tidak masuk surga. Maulah kada dengki itu diharusi. Kayak seolahnya itu kada rela Nabi itu sempurna kan. Sempurna masuk surga seolahnya Nabi itu kayak seolahnya kada rela kan. Berarti ada bibit kedengkian, namun dia harusi. Bilang lagi antara dua aja, apakah lantaran bodoh atau lantaran dengki bila madahkan orang tua Nabi itu musyrik. Kemudian wa adkhalahul ka'batal gharra, dan ia masukkan Nabi, ia masukkan Abdul Muthalib memasukkan Nabi al-Ka'batal gharra ke dalam Ka'bah yang mulia, yang besar. Wa qama yad'u, dan dia pun bangkit berdoa kepada Allah taala. Ke tempat nang luar biasa mulia kan di muka bumi ini. Bi khulusin niyah, dengan ikhlasnya niat. Artinya bujur mantap hati sidin, koneksinya hubungan hati sidin kepada Allah taala itu mantap. Ketika berdoa tersebut tidak ada terbayang lain-lain, hanya Allah yang terbayang. Wa yashkurullah taala ala ma man nabi alaihi wa a'ta, dan beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang Allah karuniakan dengan sebab Nabi Muhammad SAW, atasnya Abdul Muthalib, dan apa yang Allah berikan. Nah, lalu situ kan ada suatu riwayat, sini baca syair, alhamdulillahi ladzi a'tani adal gulamat taibal ardani qad sada fil mahdi ala ilmani u'idhuhu bil baiti dzil arkani. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan aku ini bayi laki-laki yang suci. Dia masih bayi, sudah dapat memimpin semua bayi-bayi seluruh jagat raya ini. Aku perlindungkan dia kepada Allah yang mempunyai Baitullah ini, punya Ka'bah ini, pemilik Ka'bah ini. Aku doakan dia agar Allah melindungi dia. An yakuna bulgatal fityani hatta arahu balighal amani u'idhu min syarri syan'ani wa hasidin muqtaribin mi'yani, agar dia menjadi pemuda, manusia menjadi seorang yang dewasa, nanti sampai masanya dia dewasa hingga dia mencapai cita-citanya. Aku perlindungkan dia kepada Allah dari kejahatan pembenci dan orang pendengki dan orang yang ingin selalu berbuat jelek kepadanya. Dihimmatin laisa lahu ainani hatta arahu aliyal binyani hadha alladhi summiya fil furqani wa kulli kutubi sabitil masani Ahmadu maktubun alan Ilahi dur sayyidi ma'ani. Ini ada sedikit berbeda lah lawan yang di syair di kitab lain tuh. Nah, jadi gini tapi ini pendapat ini mengatakan syair di Bila Abu Thalib dari kitab sirah lah. Kalau dari kitab hadis wallahu alam adakah? Maka itu malah dalam ilmu usul hadis,
bila kita bicara tentang manakib, kita boleh menampilkan hadis dhaif. Itu. Kalau kita masalah hukum halal haram, masalah itikad harus hadis sahih atau hadis hasan. Tapi kalau masalah biografi manakib boleh aja kita menampilkan hadis dhaif. Tapi kan orang untuk mempercayai itu kan ada pembahasan. Maka sekadar hiburan aja kita silakan hadis nang dhaif itu dikeluarkan. Mungkin periwayatnya ini kurang sahih. Apakah benar dari Abdul Thalib atau Sa'irita? Wulida sallallahu alaihi wasallam natifan makhtunan, telah dilahirkan Nabi kita SAW. Beliau bersih daripada kekotoran. Kita bayi waktu lahir apa? Awak hibak najis. Ada nang bakuang darah bayi nang lahir bakuang darah. Pasal mandi urang malam. Bila kada bakuang darah, bakuang banyu katuban. Najis dia banyu katuban dak. Banyu katuban tuh banyu dalam rahim itu keluar tuh supaya jadi pelongsor, supaya lancar keluarnya. Amun kada begini tuh sakit benar mamanya mengeluarkan. Jadi kada ada banyu tuh terus keluar. Nah, itu. Jadi tuh bila katuban jurang habis, ya tuh bayi itu bisa lamas juga. Bayinya lamas jurang. Kamu bidan tuh ada wani isap. Jadi hidungnya tuh isap oleh bidan. Hanya menolong dah. Ada pandangan kan badan najis lah. Nah, supaya selamat bayi ini kan tak hisap tuh nya lamas itu. Nya keluar lambat kan. Kalau taknya behinak lo bayi nih sudah tak keluar badanang. Apalagi yang keluar jangan. Harinya mahirap oksigen nih kan. Mahirap punya ketuban dah. Nah, berana lamas bayinya lamas dia nanti ketuban dia. Tuh makanya jangan tampu kurang mungkin lah. Nah, kalau pertolongan di TV itu jangan pilih video tuh kan ada aja tah pertolongan bayi ini kan caranya menyadarkan bayi ini. Ya, ada juga kok pernah melihat ya udah habar lah bidan cuma isap anunya hidungnya tah kayak keluar banyu itu kan. Jadi kalau binaknya dia maunya nangis ngapa enggak jadi sehat itu. Punya kada sayang tangisan tuh bisa nakaran nang sesak hidung lo nih kalau menangisnya. Bepak ada keluar dia begitu kan diisap oleh si bidan keluarkan bidan sudah tolong dehnya nangis. Nangis itu tandanya hidup kan nangis tuh. Cuma kalau dari segi agama ini nangis itu gara-gara diganggu oleh hantu. Nah jikanya hantu menyucuk di awaknya nyucuknya hantu sariknya nangis. Tapi kalau dari segi dokterannya menangis itu tandanya dia hidup, tandanya dia sehat. Makin kencang tangisannya makin sehat bayi tadi. Itu pulang menurut ilmu kedokteran. Kalau mau agamanya nangis itu gara-gara diganggu oleh setan. Nah, Nabi kita SAW bersih, makhtunan atas bentuk sudah terhitan. Jadi anunya kemaluannya tuh kayak sudah bersunat dah. Maktu asurri terpotong tali pusarnya. Nah, kan pusat tuh bano sambung, tahu lah sambungannya kemana? Nah, pusat tuh sambung mana? Tahu lah. Nah, bayi itu bila lahir pusatnya itu sambung. Ini pusat ini tali kontak. Nah, kemana sambungannya tahu lah? Kemana? Demu pagetnya sian namanya munkarahim bersambung. Ini bayi itu kalau seangkatan apa? Seangkatan apa? Nah, pertanyaannya tambuan tambuan itu penyangat tambune tambune itu toh bahaya itu keluar kan buta tinggi tambune itu bahaya banyak paget dia tambune tinggi dalam jamu ada madahkan kita di kampungan malah bila tambun tinggi itu antara 2 jam gak ada mati namanya atau gila aja tambun tinggi itu paket dia masih di dalam rahim dalam bahasa orang kampungan lah. Nah jadi kan tambun itu kalau bersama tambun itu kan bersambung dengan pusat jadi kita waktu dalam parut mama untung kita udah aktif lagi untung kita sudah buka aja hidung beruang sudah kan macam hina ada sudah siap sudah untung siap menerima makanan tapi belum aktif lagi untung kita ada yang parut bayi namun kita masih dalam rahim toh ini namakan ini ada salurannya nih ada kabelnya nyambung ke mana ke tambuni. Nah tambuni itu kan mengambil makanan dari
suplai makanannya dari haid, jatah haid mama itu kan haid per bulan. Nah jadi haidnya itu ditahan, ada keluar darah itu, lalu darah itu mau ungkusi lawan tambun ini. Jadi ya itu makin bagian-bagian itu kan diambil suplai makanannya. Begitu talah imbah keluar bayi seangkatan, ada kalau sisanya kalau keluar apa ngarannya darah nih kipas itu tuh lebih hendak makannya keluar dari kipas tadi 60 hari begini lawas itu kisahnya. Nah jadi kan imbah sudah lahir kan kita pakai lagi, pokoknya itu masih dipakai taliginya. Kalau sudah ke alam dunia nih maka aktiflah muntung hidung bernapas, muntung bacang, makan minum makanya, tapi minumannya ASI aja kawan, masih ASI itu kan intisari dari makanan. Nah dimakan oleh ibunya. Tuhan berikan rezeki lan bayi sebelum bayi lahir itu kadang ini bangkak dah mamanya tuh. Ini pecah rezeki anaknya nih. Nah, ini bani nisan sudah. Ada nang subur tuh. Ada juga lahir bayi belum belum bayi sing nih. Ada orang bisa makan apa kayak makanannya apa kan supaya jadi. Nah jadi setiap makan tuh kan ada yang jadi darah, ada yang jadi AC, ada yang jadi sampah bagi. Nah beda jadi yang AC kan itu nah. Jadi sari makanan dari mama ini kan jadi AC. Jadi kan anunya aja vitamin-vitaminnya aja kan lah. Makanya AC itu kan sangat penting benar bagi bayi. Paling kada jurang 6 bulan bayi itu disuruhan mama. Susu cap jangkau. Dan kau lah. Itu susu asli, air susu ibu. Itu kan paling kada juga 6 bulan. Yang bagusnya adalah 2 tahun susu lawan mama. Sama-sama ada istilah susu ulang aling tuh lah. Susu ulang aling tuh lah. Susu ulang aling tuh kayak ini. Susu ulang aling tuh kayak ini kisahnya. Jadi kan si ibu ini kan begawi ya kan di sekolahan, makanya bayi tinggal di rumah, ada babysitter. Pokoknya yalah sister kah? Oh baby sister atau kah? Nah jadi ada perawat bayi di rumah kan. Nah lalu biasanya nyaman tuh ke paninian bang nih. Nah paninian geduhakan kan munini geduh cucu kan kasih sayang. Untuk lain menggeduhakan untungan tuh bang. Kan kalau lo kan ikutnya di telinga. Ya profesional bang baby sister lah. Jadi kan nah itu jadi susu orang aling itu kayak kisahnya mamanya misalnya di kantor atau di mana kah bayinya kan di rumah. Karena bila pukul 10 datang tongak ojek menjolong seperangkat alat julong. Nah, alat pemeras AC. Nah maka si ibu tadi kemana si mamanya tadi kemana kah diam lo petak lo kan diparah susu dibuat ke dalam wadah dalam botol susu. Atarakan bilang upahnya tong ojek dah. Kan kalau bayinya ninen di situ di susu mamanya nah dibuat di botol. Kan demi agar anak ini jangan ketinggalan asik. Amun nyusul sapi kan kayak sapi anaknya kan aja jadi orang tua lah. Nah, untung ada kah mun bini lah aja kan nyusui anak untung ada kah. Nah, amun bini begawi juga anak kada taharong lalu kekurangan kasih sayang. Itu gara-gara orang tuanya sibuk berdua orangnya. Abahnya sibuk mencari, mamanya sibuk mencari, anak ada taharong lagi di rumah. Kalau koknya ganda karena abalas tuh nah, karena kuitannya kurang kasih sayang, pas nyala kuitan kurang peduli juga. Nah, jadi kan punya nang apa aja nang standar tuh memang nang laki aja, bapak cari tuh nah, bini di rumah jaga dua anak. Itu kan bagi kita pada akan begitu anak tuh kada wajib, bini lah. Bahkan maksudnya kada wajib tuh bukannya bini bebas, tapi bebasnya ada. Ya kan? Amunnya bini tuh kondisi anak untung benar sudah kan karena AC itu bagus benar orang bayi kan kesehatannya pertumbuhannya tuh baik benar dengan minum air susu ibunya. Wallahu a'lam.